close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, perkenalkan nama Ibu Riri Amalia Syafitri. Kalian bisa panggil Ibu Bu Riri. Oke, kalian pasti belum kenal sama Ibu ya. Tak kenal maka tak sayang. Iya, betul juga ya. Jadi, Ibu di sini mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita masuk ke materi bahasa Indonesia yang pertama, yaitu menyusun laporan teks hasil observasi. Kalian bisa lihat di sini ya, ini besar banget di sini. Nanti kalian bisa lihat semua materinya dari awal sampai habis. Ibu tayangkan di slide di sini ya. Oke, kita masuk bab pertama, yaitu menyusun laporan observasi. Sebelumnya, Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak apa itu teks laporan hasil observasi? Coba di SMP-nya pernah denger nggak kira-kira apa sih observasi itu? Coba, ayo, apa observasi? Apa? Pengamatan. Objek. Gimana? Iya, bener banget. Teks laporan hasil observasi adalah, nih, kalian bisa lihat ya di belakang ya. Laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Betul banget. Kata kuncinya adalah observasi. Observasi adalah pengamatan. Ya, jadi sebelum kalian membuat teks ini, kalian harus mengamati sesuatu terlebih dahulu. Entah itu buah, entah itu tanaman, entah itu SMK Golden tercinta yang bahkan sampai hari ini mungkin di antara kalian ada yang belum datang ke sini. Jadi, kalau misalnya kalian ingin observasi, membuat teks observasi, kalian harus datang dan melihat sendiri. Seperti itu ya. Pasti gini, observasi pengamatan. Kalian lihat buah, contohnya ya. Nih, contohnya buah ada di sini nih ya. Kalian lihat ya. Ini adalah buah jeruk ya. Kalian amati, kalian observe buah tersebut. Buah jeruk ini warnanya apa? Oranye, betul. Kemudian bentuknya bulat. Apalagi? Ya, rasanya asam. Iya, ada juga sih buah jeruk yang rasanya manis, gitu ya. Jadi kalian harus dirunut satu-satu. Apa itu observasi dan kalian amati. Oke, jeruk masih bingung nggak sama jeruk? Oke, kita lihat lagi di sini ya. Nih, ini ada apa? Pohon kelapa. Coba kalian amati. Pohon kelapa itu biasanya banyak memiliki apa? Batang. Kemudian daun, iya kan? Kemudian apalagi anak-anak? Buah, betul banget. Ya, kalian amati satu persatu pohon kelapa tersebut, baru kalian bisa menulis teks observasi. Oke, lanjut ya. Nih, ini adalah contoh teks laporan hasil observasi. Judulnya wayang. Kalau ibu membacakan, itu terlalu banyak. Ibu kasih waktu 1 menit kalian untuk membaca. Oke, silahkan dibaca dulu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, lanjut. 1 slide lagi. Oke, 1 slide lagi ternyata. Dikit lagi ya.
Oke, kalian bacanya sekilas aja ya, jangan terlalu banyak, nggak apa-apa kok. Kita belajar bahasa Indonesia, jadi kalian boleh membaca secara sekilas atau biasa disebut dengan membaca secara skimming atau scanning gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke, jadi kenapa wayang tersebut masuk ke dalam teks laporan observasi? Coba, ada yang tahu? Kenapa? Ya, jadi ada yang tahu? Kenapa? Ada yang tahu kenapa teks tersebut masuk ke dalam teks laporan hasil observasi? Ya, betul banget. Karena teks tersebut mengamati apa anak-anak? Mengamati wayang. Betul banget. Ya, jadi observasi itu ditulis melalui objek berdasarkan kenyataan. Jadi kalian nggak boleh ya nulis laporan hasil observasi tidak berdasarkan pada kenyataan. Oke, lanjut ya. Nih, ada fungsi teks laporan hasil observasi. Fungsinya adalah untuk memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang kalian lakukan. Jadi, ketika kalian membuat teks laporan hasil observasi, kalian akan mempertanggungjawabkan hasil observasi kalian pada teks tersebut. Oke, kita skip aja ya, karena ini terlalu banyak. Oke, kita langsung masuk ke struktur teks laporan hasil observasi. Struktur laporan teks hasil observasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Oke, kita lihat yang pertama dulu ya. Pernyataan umum. Nih, kalian lihat di sini nih. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Kenapa disebut sebagai pernyataan umum? Ada yang tahu? Ya, betul banget. Karena wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan asli Indonesia. Itu adalah clue pernyataan cerita yang akan kalian baca. Jadi, kalian akan menuliskan wayang tersebut pada tulisan di atas ya. Jadi, pernyataan umumnya di situ ya. Jadi, di awal paragraf biasanya kalian akan menuliskan pernyataan umum. Misalnya nih ya, kalau kalian bingung sama wayang, Ibu contohkan yang tadi ya. Pohon kelapa. Kita kasih clue. Pernyataan umumnya adalah pohon kelapa adalah pohon yang banyak terdapat di Indonesia. Ya kan? Bener gak pohon kelapa banyak terdapat di Indonesia? Ya iya dong, pasti. Dan itu adalah pernyataan umum. Oke, kita masuk ke deskripsi bagian. Kalau di sini, ini wayang. Jadi, wayang kulit itu dilihat dari umur, gaya pertunjukan, dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang paling terkenal, karena diperkirakan umurnya paling tua adalah wayang purba. Jadi, bagian-bagiannya itu kalian deskripsikan. Kalian masukkan. Kalau kalian bingung wayang, kita balik lagi ke pohon kelapa. Ya, pohon kelapa yang di sini nih. Pohon kelapanya itu, deskripsi bagian pohon kelapa ada apa aja? Ayo, yang tadi udah Ibu sebutin. Pohon kelapa ada apa? Buah, betul. Kemudian, batang. Kemudian, apa lagi? Daun kelapa. Ibu mau tanya, itu banyak banget kan pentingnya pohon kelapa? Kita masukkan ke sini. Deskripsi bagian-bagiannya pohon kelapa. Dari mulai A sampai Z, kalian masukkan ke deskripsi bagian, gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke deskripsi manfaat. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Kalian tuliskan, kalau di sini wayang, semua jenis wayang mewujudkan ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan. Kalau ini untuk wayang, kita balik lagi ke pohon kelapa. Kalau pohon kelapa, coba manfaat pohon kelapa kira-kira apa? Manfaat pohon kelapa. Ayo, ada yang tahu? Manfaat pohon kelapa. Yang pertama, daunnya. Ayo nak, daunnya bisa dipakai buat apa? Atap, pinter banget. Kemudian apa lagi? Daunnya bisa dipakai buat apa? Sapu lidi. Iya, bisa ya. Ujung-ujungnya itu ya. Kemudian daunnya bisa buat apa? Kalau lebaran yang muslim, ketupat. Ih, banyak banget ya. Mungkin Ibu nggak bisa jabarin satu-satu. Kalau di kelas secara langsung itu biasanya Ibu bisa ya. Karena banyak masukan-masukan juga dari kalian. Oke, kemudian manfaatnya buah kelapa. Bisa diminum. Buahnya bisa dimakan. Bisa membuat apa?
detoksifikasi tubuh pakai air kelapa. Batok kelapanya bisa buat apa anak-anak? Bisa buat pembakaran, ya kan? Nah, kemudian tadi apa? Batangnya, batang pohon kelapa bisa dipakai buat apa? Betul banget, buat bikin rumah, bisa rumah kayu gitu ya, itu bisa. Itu kalau orangnya kreatif itu bisa digunakan. Kayak gitu aja ya anak-anak. Oke, pokoknya ingat aja ya, struktur teks laporan hasil observasi itu hanya ada 3, yaitu yang pertama apa? Pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua apa anak-anak? Yang kedua apa? Coba apa? Yang kedua ada deskripsi bagian. Jadi kalian jelaskan bagi-bagiannya. Yang ketiga adalah deskripsi manfaatnya. Betul banget. Oke, ini nanti kebahasan teks laporan hasil observasinya akan Ibu sampaikan pada materi berikutnya. Jadi kita akan mengulas materi berikutnya pada video selanjutnya. Oke, jadi kalian harus mengisi ini ya. Sebentar, materi belajar nih. Oke, nah kalian harus mengisi ini. Nah, ini itu kalian baca dulu, oke. Kemudian kalian temukan deskripsi manfaatnya, deskripsi bagiannya, dan pernyataan umumnya. Dibalik ya, pernyataan umum dulu, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaatnya. Kemudian kalian isi pertanyaan di bawah ini ya, di bawahnya ya, nih, ada nih di bawah sini nih pertanyaannya nanti ya. Ini boleh kalian baca, silakan. Ibu ingin kalian baca dengan saksama, oke? Kemudian diisi, nanti jika sudah selesai tugasnya silakan kumpulkan ke Ibu ya, oke? Bye bye.